Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan aplikasi sistem rekam medis di bagian administrasi. Yang pertama di sini kita masuk dulu di sistemnya, isi dulu kata sandi dari mailnya. Nah, di bagian tampilan awal ini ada beberapa yang kita akan isi. Yang akan kita isi di sini ada data poli dan data dokter. Nah, yang pertama itu kita isi dulu data polinya. Kita isi nama poli, misalnya kita isi saja di sini poli gigi. Lalu ruang poli, di sini kita coba nama ruang polinya itu ruang mawar. Lalu kita tambah. Kemudian selanjutnya kita langsung mengisi saja data dokternya. Kita klik lagi tambah data. Di sini ada beberapa bagian yang harus kita isi. Yang pertama itu kode dokter. Kita isi saja D01, terus nama dokternya, misalnya kita dokter, tulis dokter Irwan, jenis kelamin dari dokternya, lalu nomor induk dokter, misalnya kita 7309, tempat lahir dokter, lalu tanggal lahirnya, lalu setelah kita mengisi tanggal lahirnya kita isi alamat tempat tinggal dokter, lalu bagian poli di mana dokter itu kita isi saja poli gigi karena tadi. Selanjutnya teman saya akan menyimpulkan bagian administrasi dan TPP. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan kami tentang TPP dan administrasi. Kondisi yang lebih efisien, tempat pelayanan data seperti hasil diagnosa, tindakan medis untuk keperawatan lanjutan atau pengobatan, peningkatan kualitas pelayanan lebih cepat, tepat, dan aman. Jadi, tempat pelayanan dan administrasi pasien tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus terintegrasi agar pelayanan kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun tempat pelayanan pasien seperti ruang rawat inap, poliklinik, IGD, dan laboratorium berfungsi sebagai di mana pasien menerima layanan medis langsung, sementara itu administrasi pasien mencakup pencatatan, pengelolaan data, pendaftaran, penjadwalan, dan penagihan. Adapun dokumentasi yang mendukung layanan tersebut. Sekian dari kesimpulan kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara menginput data rekam medis. Pertama-tama masukkan email rekam medis, masukkan password, terus login, terus di bagian ini pertama-tama kita masuk di data pasien, tambah data, masukkan nomor KTP pasien, terus status pasien, pilih BPJS atau umum. Terus kalau BPJS masukkan nomor BPJS, setelah itu masukkan nama pasien, masukkan tempat lahir, terus tanggal lahir, dan terakhir alamat pasien.
Setelah itu tambah. Selanjutnya kita masuk di data pendaftaran. Terus tambah data, masukkan nomor rekam medis pasien yang ada di data pasien. Masukkan nomor rekam medisnya. Kalau sudah, data pasien akan muncul sendiri. Terus masukkan nama penanggung jawab, hubungan penanggung jawab dengan pasien, masukkan alamat penanggung jawab, status pasien, setelah itu masuk di data penanggung jawab, dokter penanggung jawab, terus poli tujuan, poli umum, setelah itu tambahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginput data diagnosa. Pertama, klik tambah data. Selanjutnya isi kode diagnosa. D01. Selanjutnya isi nama penyakit, karies gigi. Selanjutnya ciri-ciri penyakit. Selanjutnya isi keterangan. Selanjutnya ciri-ciri umum. Terakhir, klik tanda tambahkan. Selanjutnya saya akan membuat video cara menginput data tindakan. Pertama, klik tambah, lanjut isi kode tindakan T01, selanjutnya nama tindakan, selanjutnya tindakan oleh, terakhir klik tanda tambahkan.
Sekian video dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja poliklinik. Pertama-tama, kita pilih tambahkan data terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ketik nama pasien. Nama pasien yaitu Fatir. Nah, selanjutnya kita pilih status pasien yaitu BPJS. Nah, selanjutnya kita pilih tindakan yaitu pembersihan karang gigi. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor BPJS yaitu 0012. Selanjutnya kita pilih petugas yang menangani yaitu dokter. Nah, selanjutnya kita tambahkan data tersebut dan datanya telah muncul di situ. Sekian. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kami tentang Poliklinik di Pasienkes berperan penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena menjadi garda dalam pelayanan rawat jalan, pencegahan penyakit, dan pengelolaan kondisi kronis. Keberadaan poliklinik mendukung efisiensi layanan kesehatan dengan mengurangi beban rumah sakit dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan medis. Juga berbagai macam fungsi polik di Pasienkes seperti pelayanan rawat jalan, pencegahan dan deteksi dini, rujukan pemantauan penyakit kronis, dan rehabilitasi medik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mengisi data apotik. Pertama, kita masukkan email apotik yaitu apotik f@gmail.com. Paspornya apotik. Klik login. Kemudian kita masuk ke data supplier. Klik tambah data. Masukkan nama supplier. Alamat supplier. Kemudian kode supplier. Kemudian nomor telepon. Klik tambah. Kemudian kita masuk ke data obat. Klik data obat-obatan. Klik tambah data. Masukkan nama obat. Kode obat. Jenis obat. Kemudian dosis, aturan obat. Kemudian jenis satuan. Klik tambah. Kemudian kita masuk ke pengeluaran obat. Klik tambah data. Masukkan nama pasien, nama obat, kode obat, jumlah obat, keterangan. Klik tambah. Kemudian kita masuk ke pengadaan obat. Klik tambah data.
Masukkan supplier, nama obat, harga beli, jumlah, keterangan. Kemudian klik tambah. Kemudian kita masuk ke stok obat. Di sini stoknya sudah ada karena saya sudah mengisi data obat-obatan. Sekian. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kami dari bagian apotek. Aplikasi Fainkes pada bagian apotek terbukti sangat bermanfaat dalam menunjang efisiensi operasional pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan, pelacakan, dan pengolahan data obat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Dengan fitur-fitur seperti input data supplier, pencatatan data, obat, pengadaan, dan pengeluaran obat, aplikasi ini membantu petugas apotek dalam menjaga akurasi stok obat, mempermudah proses pemesanan dan pengadaan, meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pasien, menyediakan data yang siap untuk kebutuhan audit dan pelaporan, mengurangi risiko kehilangan atau kekeliruan pencatatan. Dengan demikian, penggunaan aplikasi Fainkes sangat dianjurkan sebagai langkah. Oke, dari sini saya akan membuat kesimpulan untuk kelompok 3 tentang aplikasi Fainkes, administrasi, RMIK, poliklinik, dan apotek. Ya, kesimpulan yang paling umum saja itu administrasi dan RMIK itu saling berhubungan, apalagi untuk bagian TPP dan untuk jasa rekamedik dan lain-lain, karena sangat penting untuk pembayaran dan lain-lain. Dan juga rekamedik untuk poliklinik itu berguna untuk data dokter dan untuk pelayanan rawat inap dan jalan atau diagnosa penyakit yang sudah ditentukan dari rekamedik ke poliklinik agar bisa ditindaklanjuti untuk diagnosa pasien. Untuk apotek sendiri itu kesimpulannya ya untuk obat dari diagnosa pasien dan tindakan yang sudah dilanjutkan oleh ya, dan untuk apotek sendiri itu ada berbagai macam fungsi seperti data obat atau stok obat dan juga pengeluaran obat untuk pasien. Itu sangat penting biar kalau sudah selesai di data pasiennya dibuat atau untuk pembayaran obatnya juga bisa juga kembali di bidang administrasi. Jadi keempat itu saling berhubungan. Jadi kesimpulan umumnya itu administrasi, rekamedik, poliklinik, dan apotek melalui aplikasi Fainkes itu mendukung terintegrasi, efisiensi, dan akurat dan aman, baik dari aspek membuatkan ringkasan dalam bentuk presentasi, tabel, laporan singkat untuk pemberitahuan atau informasi kepada pasien di rumah sakit. Sekian dan terima kasih.